Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7. Kembali di channel Eko M7 Barokah kita bertemu. Semoga kita semuanya sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Sobat M7 semuanya, video ini merupakan request dari Sobat Ogi Pramono yang mempunyai tanah ukuran 13x13. Oke Sobat M7 semuanya, kita akan review bagaimana cara membuat denah rumah ukuran 13 meter x 13 meter. Patut kita syukuri apabila kita mempunyai lahan ukuran 13 x 13. Ini adalah sebuah ukuran tanah yang cukup besar, bisa untuk membuat denah rumah yang terdiri dari ada carport, ada ruang tamu, ada musola, ruang keluarga, ruang makan, kamar tidur pun jumlahnya ada 6, ruang cuci dan setrika, ada taman, ada dapur dan meja dapur, ada kamar mandi jumlahnya 3, ada jemuran. Semua ruangan yang ada dalam review video kali ini merupakan request dari pemirsa yang ingin dibuatkan denah ukuran 13 x 13. Intinya beliau menginginkan bahwa mempunyai 6 kamar tidur, yang 5 kamar tidur ukuran standar, yang 1 kamar tidur agak besar dengan kamar mandi dalam. Kita akan membuat sebuah denah rumah dengan ukuran 13 x 13 dengan sirkulasi udara yang bagus, artinya setiap ruangan mempunyai ventilasi, mempunyai sirkulasi sehingga membuat udaranya tidak pengap. Sobat M7 semuanya, kita akan mulai dari denah yang belum berwarna. Ukurannya ke sini adalah 13 meter, ini adalah 13 meter. Terdiri dari ada 1 carport ukuran cukup besar, kemudian ada ruang tamu. Di sini ada musola. Kemudian di sini ada kamar tidur 1, kamar tidur 2. Di sini ada ruang keluarga yang cukup besar dan luas. Di sini ada kamar mandi. Ini area tembus ke taman samping. Di sini adalah area ruang makan. Ini adalah kamar tidur utama dengan kamar mandi berada di dalam. Di sini adalah ruang untuk setrika dan cuci. Ini adalah area baju kotor. Di sini ada wastafel. Ini ada teras samping. Ini ada kamar tidur yang keempat. Ini ada kamar tidur yang kelima. Ini adalah kamar tidur yang keenam. Ini kamar mandi yang kedua yang berada di luar. Ini adalah area jemuran. Ini area teras belakang. Ini dapur. Ini area meja dapur. Langsung saja kita akan menuju ke denah yang berwarna biar lebih jelas. Sobat M7 semuanya, kita akan ulas mulai dari carport. Carport di sini ukurannya adalah 4 meter, lebarnya dengan panjang 5 meter. Ini sudah cukup luas untuk satu mobil, masih sisa misalnya mau untuk parkir sepeda motor. Ini bisa diparkir agak ke kiri sehingga ini tembus bisa jalan ke pintu sampingnya. Kemudian di sini ada ruang tamu. Kemudian masuk ke ruang tamu. Untuk masuk ke ruang tamu didahului oleh ada teras. Teras di sini ukurannya 3 x 1 meter. Kemudian masuk ke ruang tamu. Ruang tamu ini memiliki 2 daun pintu kupu-kupu. Di sini ukurannya adalah 3 x 3, cukup besar. Bisa diisi dengan 1 sofa dan 1 meja. Bisa divariasi dengan berbagai macam hiasan, mungkin di pojok sini ada bunga atau di sini ada hiasan dan sebagainya. Kemudian agak ke sini, di sini ada musola. Sobat M7 semuanya, musola ini terdiri dari 2 x 2 meter yang utama, kemudian di sini ada 1 meter kelebihan ini untuk menyimpan lemari, bisa untuk mukena, sajadah, sarung dan peralatan sholat yang lain. Ini cukup untuk berjamaah 4 orang. Kemudian di sini ada kamar tidur yang paling depan dengan isinya adalah kasur. Di sini ada lemari nakas, ada lemari pakaian, dan ada 1 set untuk meja. Jendela sengaja saya pilihkan untuk berada di samping agar di sini tidak terganggu ketika mau membuka atau menutup tirai dari gordennya atau mau membuka jendela, tidak harus naik dulu ke kasur. Apabila kita mau tidur-tiduran di siang hari, jendela dibuka, buka leluasa, tidak terlihat dari luar. Kemudian di sini ada kamar tidur yang kedua, isinya sama, isinya adalah tempat tidur. Kemudian di sini ada TV-nya langsung di dinding. Di sini ada meja.
Ini ada lemarinya. Kemudian sirkulasinya dapat dari taman samping. Di sini ukurannya kamar depan dan kamar yang sebelahnya ini adalah 3x3. Sudah cukup untuk ukuran segitu, sudah cukup luas. Kemudian di sini ini adalah area ruang keluarga. Ruang keluarga ini cukup luas, lebarnya adalah 3, kesininya adalah 4, dan bisa masih nyambung dengan area dekat dengan musola, juga nyambung dengan area ruang makan, ruang dapur, sehingga masih luas. Ini bisa diberi sofa panjang, ini bisa untuk sofa yang bisa selonjoran. Kemudian di sini bisa untuk dipasangi karpet, diberi bantal seperti ini. Ini adalah area meja TV, bisa diberi home theater, bisa ada audio, ada TV. Kemudian di sini ada rak, bisa diisi berbagai macam keperluan. Di sini ada meja kecil, di sini ada dispenser, karena ini adalah area tengah, bisa dekat dengan ruang makan, ruang keluarga, dan dapur juga. Sebelahnya ini adalah kamar tidur utama. Kamar tidur utama ini ukurannya adalah 4x3 meter. Ini ada kasur, kemudian ada meja atau rak. Di sini ada TV, kemudian di sini ada lemari. Di sini bisa ada meja sama kursinya, meja rias. Sirkulasi udara dan cahaya dapat dari ruangan carport. Kemudian kamar tidur ini mempunyai kamar mandi yang berada di dalam. Di sini ada kloset duduk. Kemudian di sini ada shower, atau ini ada ember juga. Jadi di sini tidak ada bak mandinya. Di sini ada tempat untuk sabun. Untuk ventilasi kamar mandi ini dapat dari carport ini. Kemudian di sini ada pintu dari arah samping. Pintu arah samping ini masuk ke area di sini dipergunakan untuk area cuci. Area untuk cuci di sini bisa untuk 1 mesin cuci atau 2 mesin cuci pun masih cukup. Sini ada area untuk setrika. Di sini area untuk setrika ini cukup, sirkulasinya cukup bagus, udaranya bisa masuk dari depan, juga bisa dari arah samping, sehingga misalnya mau setrika di sini cukup terang dan tidak panas. Kemudian di sini ada keranjang bisa untuk baju-baju kotor. Di sini ada wastafel. Sobat M7 semuanya, wastafel itu fungsi utamanya adalah sekedar untuk mencuci bagian-bagian yang tidak perlu ke kamar mandi, misalnya mau cuci tangan, gosok gigi, dan sebagainya. Sehingga sebetulnya wastafel itu akan berfungsi dengan baik apabila dia berada di luar kamar mandi, sehingga untuk keperluan yang kecil kita tidak jalan ke kamar mandi. Pertimbangan wastafel ditaruh di sini adalah dekat dengan ruang makan, dan kita makan juga tidak pakai sendok, perlu untuk cuci tangan dulu sehingga dekat, ataupun cuci sendok sehingga dekat, tidak perlu masuk ke kamar mandi. Sobat M7 semuanya, kita teruskan ke area sebelah kiri. Di sini ada kamar mandi yang pertama. Kamar mandi yang pertama ini ukurannya cukup luas, 2x2. Setiap desain saya pasti akan saya pertimbangkan bahwa membuat desainnya harus sesuai dengan behavioral dan harus sesuai dengan etika kesopanan. Jadi masuk sini tidak terlihat ada klosetnya. Di sini harus area kosong. Orang mandi harus berada di sini. Jadi jauh dari pintu. Karena apa? Kalau dekat dengan pintu, maka cipratan air itu akan masuk melalui bawah sela-sela bawahnya pintu, sehingga akan membuat noda di bawah pintu depannya kamar mandi ini. Ini ada bak mandi, di sini ada kloset. Kloset usahakan selalu berada di sebelah kirinya bak mandi. Dan sobat M7 semuanya, yang terpenting adalah dalam kita merencanakan sebuah kloset kamar mandi dalam rumah kita, jangan menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Misalnya kiblatnya menghadap ke sini, maka diatur agar klosetnya ini tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ini ada 2 kloset yang sudah kita bahas. Kemudian masuk ke area sini, ini adalah ruang makan. Ruang makan ini bisa untuk 1, 2, 3, 6, 8 orang, karena memang ruangannya cukup besar. Sini ada 1 meja makan. Di sini ada dekatnya ada dispenser. Ini dekat dengan area dapur. Dapur ini cukup besar juga, ukurannya adalah 3x2. Di sini ada kitchen set, isinya adalah kompor, terus ada meja sini, terus ada wastafel untuk cuci piring, dan ada meja di sini juga. Ditambah lagi di sini ada meja dan kursi. Jadi kalau ada keperluan yang di sini
kurang tempatnya atau menaruh barang-barang yang dari pasar, bisa ditaruh di sebelah sini dulu. Juga bisa ditaruh di sini, ada kulkas, ataupun ditaruh yang lain masih cukup tempatnya. Sobat M7 semuanya, kita bahas kamar yang berikutnya lagi. Ini adalah kamar yang keempat. Ini ukurannya adalah 3 kali 3 meter, cukup besar juga. Ini ada meja dan kursi, ini ada tempat tidur dan nakas, kemudian ada lemari. Sirkulasi dari kamar ini dapat dari samping taman ini. Ini adalah teras taman samping, bisa ada meja, ada kursi, kemudian sirkulasi dan pencahayaan dapat dari samping sini. Di sebelah sini ada kamar yang ukurannya lebih kecil. Di sini ada 3 meter kali 2,5. Ini berarti ranjangnya juga lebih kecil. Sirkulasi dan pencahayaan dapat dari area taman belakang. Sobat M7 semuanya, kita akan ke sini. Di sini ada wastafel, jadi ada 2 wastafel di rumah ini, 1 dan 2, dengan jarak yang agak jauh. Ini mengakomodasi kamar-kamar yang berada di sini. Mungkin keperluan untuk gosok gigi atau mau cuci tangan bisa ke sini. Di sini sirkulasi dapat dari samping ini. Ini ada teras samping, sehingga udaranya di sini tidak pengap. Sobat M7 semuanya, di sini ada kamar yang ke-6, ukurannya adalah 3 kali 3. Di sini ada lemari, di sini bisa ada meja dan kursi. Di sini ada meja dan kursi lagi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pencahayaan dan sirkulasi udara dapat dari taman samping. Sobat M7 semuanya, di sini ada kamar mandi yang kedua. Jadi kamar mandi ada ini dan ada ini. Kamar mandi ini ukurannya lebih kecil, yaitu 2 kali 1,5. Di sini ada kloset duduk dan di sini ada bak mandinya. Bisa ditambahi di sini misal ada showernya. Kemudian di sini ketika pintu dibuka harus kosong sehingga klosetnya tidak terlihat dari luar. Sirkulasi dan pencahayaan kamar mandi dapat dari area taman belakang. Sobat M7 semuanya, untuk menuju ke area belakang menggunakan pintu geser. Di sini ada teras yang ukurannya 1 kali 1,5. Di sini ada area taman. Di sini ada area jemuran. Kemudian bawah-bawahnya bisa juga dihiasi dengan tanaman. Ada taman jumlahnya ada 4 yang terdiri dari taman depan. Taman depan ini diisi dengan berbagai macam aneka tanaman dan juga ada kolamnya, sehingga dari arah musola ketika kita sholat kita bisa mendengarkan gemericik air, sehingga lebih tenang jiwanya karena ada mendengarkan gemericik air di sini dekat dengan musola. Musola ini sirkulasi udaranya cukup bagus karena sirkulasi udaranya langsung dari bukaan jendela lebar ini. Alhamdulillah kita semuanya diberi kesehatan sehingga bisa mencari rezeki, sehingga bisa membangun tempat tinggal yang nyaman. Semoga video ini bagi Anda yang merequest desain ini bisa menjadi inspirasi untuk membangun rumah tempat tinggal Anda yang nyaman, dan semoga bisa juga menjadi inspirasi dari pemirsa yang lain. Sobat M7 semuanya, mohon maaf jika dalam review saya atau desain saya masih ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7.